Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau ingin presentasi tentang sistem manajemen mutu ISO 9001. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Utama. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Sampo. Saya Bekas Firmanto. Di sini untuk cakupan materi yang akan kami bahas yaitu ISO dan GMS, pertumbuhan ISO, panduan mutu, memilih badan registrasi, audit GMS, dan penyusunan tata ukur mutu. Yang pertama yaitu ISO dan Quality Management System atau GMS. Untuk ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau GMS atau bisa disebut dengan Quality Management System yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas tinggi, serta implementasi ISO 9001 memiliki berbagai implikasi bagi organisasi. Yang pertama yaitu untuk operasional, berguna untuk meningkatkan efisiensi dengan proses yang terstruktur, dokumentasi yang rapi untuk transparansi dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan, guna untuk produk atau layanan lebih konsisten serta meningkatkan kepercayaan dan reputasi di pasar. Yang ketiga yaitu untuk finansial, guna untuk mengurangi biaya akibat kesalahan atau produk cacat serta membuka peluang kerjasama dengan mitra baru. Yang keempat yaitu budaya organisasi, guna untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA. Guna untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kualitas. Yang kelima yaitu kepatuhan regulasi, guna untuk memastikan organisasi memenuhi aturan dan mengurangi risiko hukum. Setelah memahami apa itu ISO dan GMS, penting untuk melihat bagaimana ISO berkembang seiring waktu dan bagaimana pertumbuhan mempengaruhi dunia bisnis serta menjadi sarana pemasaran yang efektif. Berikut ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. 1. Evolusi ISO. ISO dimulai pada tahun 1947 dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri global. Salah satu yang paling penting adalah ISO 9001. Yang pertama terbitkan pada 1987 dan mengalami revisi pada 2015 untuk fokus pada keberlanjutan dan digitalisasi. 2. Penyebaran ISO. Sertifikat ISO 9001 telah diadopsi oleh lebih dari 1 juta organisasi di lebih dari 170 negara. ISO semakin diterima oleh perusahaan kecil dan besar karena pentingnya kualitas di pasar global. 3. ISO sebagai sarana pemasaran. Sertifikat ISO 9001 ini menjadi alat pemasaran yang memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memberikan daya saing di pasar. Banyak perusahaan menggunakan untuk memenuhi persyaratan dalam tender dan kerjasama internasional. 4. ISO dalam berbagai industri. ISO 9001 diterapkan di berbagai sektor seperti manufaktur, layanan kesehatan, dan teknologi, membantu organisasi menjaga kualitas produk atau layanan mereka. 5. ISO dan teknologi. ISO terus berkembang mengikuti teknologi baru. Versi terbaru menyesuaikan dengan perubahan digital, sehingga organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola kualitas dan efisiensi. Dan selanjutnya panduan mutu. Setelah memahami pentingnya ISO 9001 dan pertumbuhannya sebagai alat pemasaran serta peningkatan kualitas, langkah selanjutnya adalah memahami peran panduan mutu dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang efektif. Panduan mutu dalam ISO 9001. Yang pertama, apa itu panduan mutu? Panduan mutu adalah dokumen yang menjelaskan kebijakan, prosedur, dan prinsip untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001. Yang kedua, peran panduan mutu menstandarkan proses, memastikan semua proses berjalan sesuai standar untuk konsistensi kualitas, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya, kepatuhan memastikan organisasi mematuhi ISO 9001 dan regulasi terkait. Lalu yang ketiga, hubungan dengan pertumbuhan ISO. Dengan semakin banyaknya organisasi yang mengadopsi ISO 9001, panduan mutu menjadi penting untuk memastikan implementasi standar yang tepat dan meningkatkan daya saing
di pasar global. Yang keempat, elemen panduan mutu. Yang pertama, kebijakan mutu, komitmen untuk menjaga kualitas, lalu prosedur operasional, langkah-langkah dalam sistem manajemen mutu, selanjutnya instruksi kerja, petunjuk kinerja bagi karyawan. Lalu yang kelima, manfaat panduan mutu, menjamin konsistensi kualitas, lalu efisiensi dalam menjalankan proses dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu memilih badan registrasi. Yang pertama, apa itu badan registrasi? Badan registrasi adalah organisasi yang telah diakreditasi untuk melakukan audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu seperti ISO 9001. Badan registrasi ini memastikan bahwa organisasi yang diaudit memenuhi persyaratan berstandar ISO. Yang kedua yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih badan registrasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu akreditasi resmi. Adalah pastikan badan registrasi memiliki akreditasi dari lembaga yang diakui secara internasional seperti ANSI, UKAS atau DAS. Yang kedua yaitu reputasi dan pengalaman. Pilih badan registrasi yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam industri atau sektor yang relevan. Yang ketiga yaitu layanan yang ditawarkan. Periksa layanan tambahan yang mungkin ditawarkan seperti pelatihan atau dukungan selama audit. Yang keempat yaitu biaya sertifikasi. Pertimbangkan biaya sertifikasi dan pastikan sesuai dengan anggaran organisasi. Yang kelima yaitu jaringan global. Jika organisasi beroperasi internasional, pilih badan registrasi yang memiliki jangkauan global untuk mendukung kebutuhan pasar internasional. Yang ketiga yaitu proses memilih badan registrasi. Untuk proses memilih badan registrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan riset. Riset dilakukan untuk menemukan badan registrasi yang diakreditasi dan terpercaya. Yang kedua yaitu membandingkan pilihan, membandingkan biaya seperti layanan dan pengalaman dari beberapa badan registrasi. Yang ketiga yaitu verifikasi akreditasi. Pastikan badan registrasi terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi yang diakui oleh ISO. Yang keempat yaitu tanya referensi. Tanyakan kepada organisasi yang telah disertifikasi untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka. Yang keempat yaitu keuntungan memilih badan registrasi yang tepat. Keuntungan untuk memilih badan registrasi yang tepat diantaranya yaitu peningkatan kredibilitas. Sertifikasi ISO yang dikeluarkan oleh badan registrasi yang terpercaya meningkatkan kredibilitas organisasi. Yang selanjutnya yaitu proses sertifikasi yang efisien. Registrasi yang berpengalaman akan melakukan audit secara efisien dan membantu organisasi dalam mendapatkan sertifikasi dengan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu dukungan pasca sertifikasi. Beberapa badan registrasi menawarkan dukungan lanjutan seperti audit, pemeliharaan atau pelatihan yang sangat berguna dalam mempertahankan sertifikasi. Audit QMS. Audit QMS adalah bagian penting dari penerapan ISO 9001. Dalam proses ini, audit bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem manajemen mutu dan organisasi berjalan sesuai dengan standar ISO 9001 dan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan tentang tujuan, kriteria, dan cakupan audit QMS. 1. Tujuan audit QMS: kepatuhan, memastikan organisasi mengikuti persyaratan ISO 9001. 2. Efektivitas, menilai apakah sistem manajemen mutu berjalan dengan baik. 3. Perbaikan berkelanjutan, memastikan adanya upaya perbaikan dalam proses dan kualitas. 4. Peningkatan kualitas, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi. 5. Sertifikasi, untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi ISO 9001. Kriteria audit QMS. ISO 9001 mengacu pada standar ISO 9001 untuk menilai kesesuaian prosedur internal, memeriksa prosedur dan kebijakan internal yang sesuai. Dokumentasi, mengevaluasi rekaman dan dokumentasi yang digunakan dalam QMS. Keputusan manajemen, menilai komitmen manajemen terhadap kualitas dan kepatuhan. 3. Cakupan audit QMS. Proses bisnis utama, menilai proses seperti produksi dan layanan pelanggan. Dokumentasi, memeriksa prosedur, kebijakan, dan rekaman yang sesuai dengan ISO 9001. Kepatuhan terhadap kebijakan mutu, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mutu organisasi. Pengelolaan sumber daya, memastikan sumber daya memadai untuk mendukung QMS. Pengukuran kinerja, menilai kinerja organisasi terkait kualitas dan kepuasan pelanggan. Tindak lanjut, memeriksa tindak perbaikan yang telah diambil.
Audit QMS bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan sesuai dengan standar ISO 9001, menilai efektivitasnya, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Cakupan audit melibatkan seluruh proses bisnis dan sumber daya dalam organisasi dengan kriteria audit yang mengacu pada standar ISO 9001 dan prosedur internal. Audit yang efektif akan membantu organisasi meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan sertifikat ISO 9001. Lalu selanjutnya penyusunan tolak ukur mutu. Penyusunan tolak ukur mutu dalam ISO 9001 sangat penting untuk memastikan kualitas yang konsisten dalam produk, layanan, dan proses operasional. Langkah pertama dalam menyusun tolak ukur mutu adalah menetapkan tujuan yang jelas seperti meningkatkan kepuasan pelanggan atau mengurangi cacat produk. Setelah itu tentukan indikator kinerja KPI yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut seperti tingkat kepuasan pelanggan atau jumlah produk cacat. Kemudian organisasi harus menetapkan standar atau target yang ingin dicapai seperti tingkat kepuasan pelanggan di atas 90% atau cacat produk kurang dari 2%. Selanjutnya data dikumpulkan melalui survei, audit, atau pengujian untuk mengevaluasi kinerja. Hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan target untuk menentukan apakah tujuan tercapai. Jika tidak, tindakan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan tolak ukur mutu membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Ini juga mendukung perbaikan berkelanjutan dan memastikan bahwa organisasi selalu berfokus pada pencapaian standar kualitas yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.